I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth. Video ke-43 berjudul, apakah buktinya Badan Pimpinan Saksi Yehova adalah Mesias-Mesias palsu? Sejak berdirinya organisasi Lembaga Menara Pengawal, para pemimpin organisasi ini secara konsisten menyerukan akhir itu sudah dekat. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika wabah COVID-19 yang sedang mewabah ini dieksploitasi oleh badan pimpinan, yaitu para pemimpin tertinggi dari saksi-saksi Yehova sebagai tanda dari bagian akhir dari hari-hari terakhir. Oleh karena memiliki pemahaman demikian, maka sejak berdirinya organisasi ini pula, para pemimpin organisasi ini telah menubuatkan kiamat berulang kali, yaitu tahun 1914, 1925, dan terakhir tahun 1975. Untuk membuktikan kegagalan nubuatan palsu itu, di bagian deskripsi tersedia linknya. Marilah kita lihat pengakuan dari majalah Menara Pengawal edisi 1 Mei 2015 dengan sampul depannya berjudul, apakah akhir itu sudah dekat? Dan kita lihat di halaman 7-nya membuat sebuah pengakuan menarik. Selama lebih dari 100 tahun, majalah ini memberitahu para pembacanya tentang apa yang sedang terjadi di dunia, supaya mereka bisa buktikan sendiri bahwa akhir itu sudah dekat. Ada sebuah pernyataan yang menarik dari Menara Pengawal halaman 7 ini, yaitu bagian paling bawah mengatakan, Saksi Yehova bukan peramal hari kiamat. Menurut saya, pernyataan ini menarik untuk dikaji, karena pertama, dibuat untuk membantah orang-orang yang telah melabel saksi-saksi Yehova sebagai nabi palsu. Kedua, Saksi Yehova mengaku bukan peramal hari kiamat, bertentangan dengan pernyataan dari Badan Pimpinan Saksi Yehova sendiri sebagai pemimpin tertingginya, yang mengaku telah bernubuat kiamat beberapa kali di dalam sejarahnya. Tentunya jika telah dilakukan berulang kali, maka tidaklah aneh jika orang menyebut Saksi Yehova sebagai peramal hari kiamat, bukan? Sekarang kita kembali ke topik utama kita. Apakah tepat jika virus corona yang sedang mewabah ini merupakan bukti bahwa akhir itu atau kiamat sudah dekat? Tentunya tidak. Malahan sebaliknya, Tuhan Yesus sendiri menyebut orang-orang yang menyerukan akhir itu sudah dekat adalah para penyesat dan Mesias palsu. Mengenai Saksi Yehova sebagai penyesat itu telah saya ulas di video nomor 42 dengan judulnya Ajaran Saksi Yehova, apakah hidup di bagian akhir dari hari-hari terakhir sesuai dengan perkataan Yesus. Sedangkan dalam video ini, saya ingin fokus membuktikan bahwa Badan Pimpinan Saksi Yehova bukan saja sebagai penyesat, tetapi juga sekaligus adalah Mesias-Mesias palsu seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari saya buktikan bagaimana Yesus menyebut Badan Pimpinan Saksi Yehova adalah Mesias palsu. Kita dengar dulu pernyataan dari Stephen Lett, salah seorang dari badan pimpinan berikut ini. Memang, penyebaran penyakit ini pasti membuat kita khawatir. Tapi, saudara-saudari, bukankah kita seharusnya tidak terlalu heran melihat semua ini terjadi? Di Lukas 21 ayat 11, Yesus mengatakan bahwa wabah penyakit akan menjadi bagian dari tanda hari-hari terakhir. Dan di Wahyu pasal 6, dikatakan bahwa sewaktu penunggang kuda keempat muncul, ada penyakit mematikan. Jadi, jelaslah, semua yang terjadi di sekeliling kita membuktikan bahwa kita hidup di bagian akhir dari hari-hari terakhir. Ya, di bagian akhir dari bagian akhir di hari-hari terakhir. Persis sebelum hari terakhir dari hari-hari terakhir. Marilah kita kaji Lukas 21 dengan menggunakan terjemahan Dunia Baru, Alkitab milik saksi-saksi Yehova sendiri. Lalu mereka bertanya, Guru, sebenarnya kapan hal-hal ini akan terjadi? Dan apa yang akan menjadi tandanya ketika hal-hal ini akan terjadi? Dia berkata, hati-hati, jangan sampai kalian disesatkan.
Karena banyak orang akan datang memakai namaku, dengan berkata, "Sayalah orang itu," dan berkata, "Waktunya sudah dekat." Jangan ikuti mereka. Selain itu, kalau kalian mendengar suara peperangan dan kekacauan, jangan cemas. Hal-hal ini harus terjadi dulu, tapi akhir itu tidak akan langsung datang. Kemudian, dia berkata kepada mereka, Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada gempa bumi yang besar, dan di mana-mana akan ada kekurangan makanan dan wabah penyakit. Orang-orang akan melihat hal-hal yang menakutkan. Mereka akan melihat tanda-tanda yang luar biasa di langit. Kita fokus di ayat 8, yaitu peringatan Tuhan Yesus sendiri agar kita berhati-hati supaya tidak disesatkan oleh banyak orang yang memakai nama Yesus dan berkata waktunya sudah dekat. Nah, jelas saksi Yehova disebut sebagai penyesat oleh Tuhan Yesus sendiri karena mereka telah mengumumkan waktunya sudah dekat selama lebih dari 100 tahun. Dan sekarang kita fokus dengan pernyataan Yesus. Banyak orang akan datang memakai namaku dengan berkata, "Sayalah orang itu." Apakah maksud dari pernyataan itu? Biar lebih jelas, kita lihat perikop paralelnya yang berbicara tentang akhir zaman di Matius 24 ayat 4-5. Kita gunakan terjemahan Dunia Baru milik saksi-saksi Yehova. Sewaktu dia sedang duduk di Gunung Zaitun, murid-murid mendekati dia ketika tidak ada orang lain. Mereka berkata, "Beritahu kami, kapan hal-hal itu akan terjadi, dan apa yang akan menjadi tanda kehadiranmu dan tanda penutup zaman ini?" Yesus menjawab, Hati-hati, jangan sampai ada yang menyesatkan kalian. Karena banyak orang akan datang memakai namaku dengan berkata, "Sayalah Kristus," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi sekarang semakin jelas jika kita baca ayat tersebut bahwa banyak orang akan mengaku, "Sayalah Kristus." Artinya, orang itu mengaku dirinya menyandang gelar Kristus. Dan tentunya karena hanya mengaku-ngaku saja, maka orang-orang tersebut adalah Kristus-Kristus palsu. Nah, apakah badan pimpinan saksi-saksi Yehova adalah Kristus-Kristus palsu? Tentunya para saksi Yehova yang mendengar hal ini pasti menolaknya, karena mereka tidak pernah mendengar badan pimpinan mengaku sebagai Kristus-Kristus. Tetapi benarkah demikian? Mari kita kaji dua buah fakta sehubungan dengan ajaran saksi Yehova yang membuktikan bahwa badan pimpinan sebagai bagian dari kaum terurap adalah Kristus-Kristus palsu. Dan bagi Anda yang tidak memahami ajaran saksi Yehova, saya akan mengulas dasar ajarannya, yaitu pertama, kawanan kecil yang menyebut dirinya sebagai kaum terurap yang berjumlah 144.000 orang. Mereka akan hidup kekal di surga bersama dengan Kristus. Dan golongan kedua disebut sebagai kawanan besar, yaitu jutaan saksi Yehova lainnya yang dijanjikan hidup kekal di bumi yang baru atau bumi Firdaus. Perhatikan kutipan berikut ini yang diambil dari publikasi "Saudara Dapat Hidup Kekal di Bumi Firdaus". Publikasi itu mengatakan, selama lebih dari 1900 tahun telah dilakukan pengumpulan kawanan kecil ke 144.000 umat Kristen yang akan memerintah bersama Kristus. Hanya beberapa dari antara mereka yang masih ada di bumi. Kebanyakan sudah memerintah bersama Kristus di surga. Akan tetapi, tentang umat Kristen lainnya, Yesus berkata, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Suatu kumpulan besar dari domba-domba lain ini sekarang sedang dikumpulkan. Mereka akan menjadi orang-orang pertama dari bumi yang baru. Istilah bumi yang baru biasanya juga disebut sebagai bumi Firdaus. Sekarang kita mulai pembuktiannya. Bukti pertama, tahukah Anda arti kata lain dari Kristus atau Mesias? Buku Pemahaman Terbitan Lembaga Menara Pengawal Jilid kedua, halaman 90 menjelaskan, dari kata kerja dasar Ibrani masyah yang artinya mengoles, jadi mengurapi. Mesias berarti terurap atau pribadi atau orang yang diurapi. Padanannya dalam bahasa Yunani adalah Kristos atau Kristus. Nah, masih ingat bukan di menit-menit sebelumnya saya telah menjelaskan
bahwa ajaran saksi Yehova memiliki dua golongan. Yang pertama adalah kawanan kecil yang berjumlah 144.000 orang yang juga disebut sebagai kaum terurap. Dan golongan kedua adalah jutaan saksi-saksi Yehova sebagai anggota yang disebut sebagai kawanan besar. Nah, dari 144.000 orang ini, badan pimpinan sebagai pemimpin tertinggi saksi Yehova merupakan bagian dari 144.000 orang ini. Jadi badan pimpinan juga adalah kaum terurap. Dan berdasarkan buku pemahaman itu jelas mengatakan bahwa kata terurap dapat juga berarti Mesias atau Kristus. Sekarang sudah bisakah Anda mengambil suatu kesimpulan bahwa 144.000 orang yang mengaku dirinya sebagai kaum terurap, sebenarnya mereka juga mengaku sebagai golongan yang diurapi Mesias atau Kristus. Mereka adalah Mesias atau Kristus palsu. Dan ironisnya, pengakuan kaum terurap sebagai Mesias atau Kristus sama sekali tidak disadari oleh jutaan saksi-saksi Yehova sebagai anggotanya. Karena 144.000 orang itu sangat pandai memanipulasi para anggotanya dengan permainan kata-kata. 144.000 orang ini tidak menyebut dirinya secara langsung sebagai golongan Kristus atau Mesias. Karena jika secara langsung menyebut sebagai Kristus atau Mesias, maka orang akan langsung sadar akan peringatan Yesus tentang orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Kristus di akhir zaman. Sebaliknya, 144.000 orang ini menggunakan istilah lain dari kata Mesias atau Kristus, yaitu terurap atau orang yang diurapi. Padahal arti kata terurap adalah sama dengan Mesias atau Kristus. Ya, badan pimpinan saksi Yehova telah berhasil membodohi jutaan saksi Yehova, bukan? Membodohi di depan hidung para anggotanya sendiri tanpa disadari oleh mereka. Jika Anda seorang Kristen dan beroleh berkat dari channel ini dan ingin memberikan dukungan semangat kepada saya untuk terus membongkar kesesatan ajaran saksi Yehova, silakan subscribe dan tekan loncengnya untuk memperoleh video berikutnya. Dan jika Anda menyukai topik video ini, silakan like dan jangan lupa share channel ini kepada saudara seiman lainnya agar mereka dapat terhindarkan dari penyesatan saksi-saksi Yehova. Sekarang kita bahas bukti kedua, yaitu kaum terurap pengganti bagi Kristus. Kaum terurap ini tidak saja mengaku dirinya sebagai Kristus atau Mesias, tetapi juga di dalam teologinya, kaum terurap menggantikan posisi Yesus Kristus dengan mengatakan bahwa kaum terurap adalah duta-duta yang menggantikan Kristus. Sebagai buktinya, kita perhatikan kutipan majalah Menara Pengawal edisi Juli 2016. Halaman 28 mengatakan, "Karena itu kami adalah duta-duta yang menggantikan Kristus, seolah-olah Allah membuat permohonan melalui kami. Sebagai pengganti bagi Kristus, kami minta dengan sangat, hendaklah kamu menjadi rukun dengan Allah." 2 Korintus 5 ayat 18-20. Perhatikan kutipan tersebut merujuk 2 Korintus 5 ayat 18-20 sebagai sebuah pembenaran bahwa kaum terurap adalah duta-duta yang menggantikan bagi Kristus. Dan sekarang kita bandingkan dengan berbagai terjemahan 2 Korintus 5 ayat 20 itu. Terjemahan pertama adalah terjemahan milik saksi-saksi Yehova edisi tahun 1999 mengatakan, "Karena itu kami adalah duta-duta yang menggantikan Kristus, seolah-olah Allah membuat permohonan melalui kami. Sebagai pengganti bagi Kristus, kami minta dengan sangat, hendaklah kamu menjadi rukun dengan Allah." Terjemahan kedua kita gunakan milik Lai, yaitu terjemahan baru. "Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Ketiga, terjemahan King James Version yang mengatakan, "Now we are ambassadors for Christ." Artinya adalah duta-duta bagi Kristus. Keempat, terjemahan Dunia International Version, "We are therefore Christ's ambassador." Artinya adalah kami adalah duta-duta Kristus.
Semua terjemahan yang ada kecuali milik saksi Yehova mengatakan, kami adalah utusan-utusan Kristus atau duta-duta bagi Kristus. Sedangkan Alkitab saksi Yehova menyisipkan kata menggantikan dan pengganti bagi. Apakah bedanya? Jelas ada. Seluruh orang Kristen adalah duta-duta Kristus, tetapi orang Kristen bukan duta-duta yang menggantikan Kristus. Tidak ada satu manusia pun, ini termasuk para rasul dan nabi ya, yang bisa menggantikan posisi Kristus. Mengapa? Karena memang Alkitab tidak pernah mengajarkan ada suatu individu atau kelompok yang bisa menggantikan Kristus. Hanya Mesias atau Kristus palsu yang ingin menggantikan Kristus. Alkitab mengajarkan dua hal tentang penyertaan bagi orang Kristen. Pertama, Matius 28 ayat 20 menulis tentang penyertaan Kristus sendiri. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini dengan begitu jelas mengajarkan bahwa Yesus sendiri akan senantiasa menyertai orang Kristen. Ini artinya tidak ada peran pengganti di tengah jalan untuk menggantikan Yesus jika ada orang itu adalah Kristus atau Mesias palsu. Kedua adalah tentang Roh Kudus yang akan menyertai orang percaya sebagai penolong. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oleh karena itu, Roh Kudus akan berdiam di dalam hati orang percaya secara permanen. Apakah yang dapat kita simpulkan? Pertama, kaum terurap secara langsung mengaku sebagai Kristus atau Mesias. Kedua, pengakuan kaum terurap tersebut juga diaplikasikan dalam ajarannya, yaitu mengubah 2 Korintus 5 ayat 20 agar cocok dengan misi Kristus atau Mesias palsu, yaitu menggantikan posisi Tuhan Yesus. Bagaimana pendapat Anda? Apakah sudah terbukti kaum terurap atau badan pimpinan adalah Mesias atau Kristus palsu? Silakan komentar di bawah ya. Dan jangan lupa, jika Anda menyukai video ini, like dan share video ini agar kita orang Kristen tidak disesatkan oleh Kristus atau Mesias palsu.